Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bahas sebuah cerita nih, yang mungkin cukup relate ya buat sebagian dari kita. Cerita tentang apa nih? Tentang Arman, seorang pria yang, terjebak perasaan gak terucap gitu ke seorang wanita, namanya Nisa. Kita dapat sumbernya dari sebuah cerita fiksi yang detil banget, dari awal sampai akhir. Wah, menarik. Cinta dalam diam, gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi misi kita kali ini mau coba bedah lapis-lapis emosinya. Mulai dari kekaguman profesional yang hampir kelewatan batas. Oke. Terus gimana realita itu pahitnya menghantam ekspektasi dia. Sampai akhirnya, perjalanan dia buat nerima keadaan dan tumbuh sebagai pribadi. Ini kayaknya bukan sekedar cerita cinta biasa ya. Lebih dalam kayaknya. Ada soal obsesi, penerimaan diri juga. Betul banget. Oke, kita mulai ya. Jadi, cerita Arman ini mulainya unik. Bukan di tempat romantis, tapi malah di seminar korporat yang jujur aja bosenin. Hahaha, iya kebayang sih. Seminar korporat kadang emang gitu ya. Nah, di tengah suasana kaku itu, dia malah kayak terpaku gitu sama moderatornya, si Nisa ini. Karismanya, suaranya, pinternya dia, wah langsung kena buat Arman. Kontras banget ya. Dari suasana monoton terus nemu sosok yang bersinar gitu. Iya, dan kekontrasan ini sering jadi pemicu awal idealisasi kan? Sesuatu yang mungkin biasa aja, jadi kelihatan luar biasa. Karena latarnya, yaitu tadi, monoton. Betul. Kayak mekanisme psikologis kita aja buat cari stimulasi di tengah bosen. Dan Arman nemuinnya di Nisa. Penasaran dong dia. Akhirnya Arman mulai stalking tipis-tipis di dunia maya. LinkedIn, Google, Facebook. Klasik banget. Dan makin dicari, makin kagum dia lihat rekam jejak karir Nisa. Keren memang. Tapi, nah ini dia. Pencarian ini juga yang bawa dia ke kenyataan pahit. Nemuin apa dia? Foto Nisa sama suami dan anak-anaknya. Duh, langsung kayak jeder gitu, hancur harapannya seketika. Waduh, itu dia jebakan era digital ya. Gampang banget kita bangun narasi ideal dari potongan info online. Profil medsos kan seringnya yang bagus-bagus aja. Jadi ini benturan pertama antara fantasi Arman sama realita Nisa yang sebenarnya. Pukulan telak pertama lah ya. Iya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kayak takdir gitu mereka malah ketemu di satu proyek kerja bareng. Wah, makin kompleks ini. Harus ketemu tiap hari dong. Nah, itu dia. Arman harus jaga profesionalisme. Padahal hatinya, ya gitu deh bergolak. Terus ada momen-momen kecil nih yang bikin dia goyah lagi. Momen kayak gimana tuh? Misal, pas Nisa muji ide dia, bilang, itu poin yang bagus banget Arman. Atau, ini nih, pas mereka kejebak badai di kantor sampai malam. Oh iya, ngapain aja tuh? Listrik padam, terus mereka ngobrol. Nisa cerita soal mimpinya pengen jadi penulis novel. Momen kayak gitu kan, bikin harapan Arman tumbuh lagi. Situasi kayak badai itu emang bisa bikin suasana jadi lebih intim ya. Formalitas jadi luntur. Tapi resikonya, Nisa mungkin cuma sharing biasa aja karena situasi. Tapi Arman yang udah punya modal perasaan, nangkepnya beda ya. Betul, bisa jadi confirmation bias. Dia nyari-nyari pembenaran buat perasaannya sendiri, menginterpretasi sinyal yang mungkin sebenarnya netral. Dan realita kembali datang menghantam. Kali ini lebih keras. Gimana lagi tuh? Pas makan siang tim, Nisa dengan santainya cerita soal suami, rencana liburan keluarga. Kayak negesin lagi tembok profesional di antara mereka. Uch, langsung balik ke bumi ya si Arman. Banget efeknya. Performa kerja Arman anjlok sampai ditegur atasannya Pak Budi. Puncaknya, ini yang paling nyesek kayaknya. Pas acara family day kantor. Kenapa di acara itu? Dia lihat Nisa sama keluarganya kelihatan bahagia banget. Terus anaknya Nisa, polos gitu, nunjuk Arman sambil tanya, "Ini siapa bunda?" Di situ Arman ngerasa, wah, titik terendah banget lah. Kebayang sih, visualisasi keluarga bahagia itu penegasan paling jelas kalau dia itu orang luar. Pertanyaan polos anak kecil itu nusuk banget pasti. Nggak heran performa kerjanya kena imbas. Di titik itu, akhirnya Arman sadar. Dia mutusin buat berhenti. Berhenti ngejar bayangan Nisa. Dia mulai cari dukungan, ngobrol sama sahabatnya, Rian. Langkah bagus, penting banget punya support system.
Terus dia mulai fokus benerin diri, balik profesional di kerjaan, bangun rutinitas baru, lari pagi, baca buku, pokoknya usaha sadar buat ngalihin pikiran dari Nisa. Itu proses yang nggak gampang dan nggak cepet pasti. Kuncinya bukan ngelupain Nisa seketika, tapi bangun ulang dirinya sendiri. Dia bahkan nyoba kencan buta, sama Laras namanya. Walaupun dia sadar sih, bayang-bayang Nisa tuh belum hilang sepenuhnya. Tapi itu langkah maju loh. Walaupun mungkin kencanya nggak sukses, itu bagian dari proses. Pengakuan bahwa penyembuhan itu butuh waktu, butuh usaha aktif. Akhirnya, pas proyek sama Nisa selesai, Arman beraniin diri ngomong. Ngomong apa? Dia nembak. Bukan, justru dia ngucapin terima kasih ke Nisa. Bukan soal cinta, tapi karena Nisa secara nggak sadar udah jadi inspirasi buat dia. Inspirasi profesional dan juga, kata Arman, ngajarin gimana jadi manusia yang baik. Wah, itu dewasa banget. Ya, Nisa juga ngakuin potensi Arman, bilang masa depannya cerah. Terus mereka jabat tangan. Kayak penutup babak gitu rasanya. Ini momen transformasi penting. Arman berhasil ngubah energi obsesifnya jadi rasa hormat yang tulus. Penutupan yang sebenarnya kan seringkali bukan soal dapetin apa yang kita mau. Nah, tapi soal berdamai dengan ceritanya di dalam diri kita ya, dan menghargai pelajarannya. Tepat sekali. Nah, cerita ini lompat beberapa tahun kemudian, kita lihat Arman udah beda. Sukses karirnya, dan dia nemuin cinta yang sehat sama Maya. Oh, akhirnya ya. Gimana hubungan dia sama Maya? Tumbuhnya pelan-pelan, nggak kayak sama Nisa yang instan. Hubungan yang bikin dia nyaman jadi diri sendiri. Terus pas dia lihat berita Nisa sukses jadi penulis, dia cuma ngerasa bangga. Udah nggak sakit hati lagi. Dia bisa cerita jujur ke Maya soal masa lalunya sama Nisa. Nah, ini resolusi yang bagus banget. Menunjukkan bedanya limerence kekaguman obsesif yang diidealkan ke Nisa itu sama cinta yang nyata, yang membumi, yang suportif kayak sama Maya. Jadi, perasaan dia ke Nisa dulu itu yang nyakitin, sekarang dia lihat sebagai prolog penting yang ngebentuk dia jadi pribadi yang siap buat cerita utama hidupnya sekarang. Keren ya? Keren banget. Jadi, intisarinya apa nih buat kita yang dengerin? Kayaknya cerita Arman ini ngingetin kita soal bahaya idealisasi ya. Gimana sakitnya kalau realita nggak sesuai harapan? Pentingnya jaga batasan, apalagi di kerjaan. Dan juga bahwa proses penyembuhan, move on, itu butuh waktu, butuh sabar, nggak bisa instan. Betul. Yang menarik juga transformasinya itu ya. Dari obsesi jadi rasa hormat. Ini bikin kita jadi mikir juga nih. Mikir apa tuh? Buat Anda yang dengerin, gimana sih caranya kita menavigasi kekaguman yang dalam banget? Biar nggak kepleset jadi obsesi yang rusak diri. Apalagi kalau di lingkungan kerja. Pertanyaan bagus. Dan juga, gimana kita bisa nemuin penutupan yang damai, yang closure, kalau sebuah cerita nggak berakhir kayak yang kita mau? Dan mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi ya. Apa tuh? Bisa jadi nggak sih, cinta yang tak pernah dimulai itu dengan semua kerumitan dan pelajarannya, malah jadi fondasi. Fondasi terkuat yang tak terduga buat kita ngebangun versi diri kita yang paling sejati. Sesuatu untuk direnungkan ya.